Shalom. Start your day with Morning Topping. Yes, hari ini kita rame banget. Rame banget. Iya. Rame banget ya. Iya. Biasanya kita cuma berempat, hari ini bertujuh. Yes. Kenapa hari ini rame banget? Karena spesial. Oh, hari spesial hari ini. Betul. Karena hari ini hari spesial. Kenapa sih spesialnya? Ini ada pernak-pernik apa ini ya kita pakai ini ya? Iya, Coba apa ini? klinting, Apa ini? klinting, klinting. Gimana ya? Digoyang dulu. Ya. Karena hari ini adalah Hari Natal. Ya. Sama Natal buat semuanya. Selamat Natal. Natal. Rame ya, padahal belum apa-apa udah rame nih. Ya. Padahal ini pagi jam 6. Wow, nanti Harinya kalau lebih ceria sih. ya, lebih ceria ya. Lebih ceria. Yes, kita ceria semua karena Tuhan Yesus sudah lahir. Ya, Amin. kita diingatkan bahwa ada damai dan sukacita yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Oke. Saat ini kita mau nyanyi sama-sama. Yuk kita mau semangat sama-sama di sini maupun di rumah. Oke? Katakan dia lahir untuk kami, dia mati juga untuk kami semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat Sekali lagi kita mau katakan dunia. dengan selamat ya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat Katakan dengan dunia. iman. Dia sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita sama-sama katakan sorak haleluya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Sekali lagi katakan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Sekali lagi ya kita katakan mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia dia Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Yeay. Benar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh penebus dan pembebas Yes. kita ya. Betul Benar, sekali. Pak. Benar Amin. ya, amin ya, semua amin ya ini ya. Amin. Di rumah juga amin ya. Pastinya dong. Yes. Oke, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Yesus. Terima kasih kau sungguh baik untuk setiap kami.
kehadiran-Mu di tengah-tengah kami bukan suatu kebetulan, tetapi karena kasih-Mu, karena cinta-Mu untuk setiap kami. Hari ini kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh Allah kami yang besar. Kau sungguh Allah kami yang dahsyat. Kau tetap setia kepada kami. Walau terkadang kami melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, tapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Luar biasa Engkau Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat. Kau sumber kekuatan setiap kami. Kami mau rasakan setiap dari kasih-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh mencintai kami dengan apa adanya kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau datang ke dunia untuk membebaskan setiap kami dari segala dosa. Kita surya bergema, lahir Raja mulia, Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bermaklumkan segera. Kabar baik cemerlang, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, Menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau, karena Engkau Allah kami yang ajaib dan dahsyat, karena Engkau Allah kami yang sungguh maha penuh kasih, karena Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami, Kau Allah kami yang menerima kami apa adanya. Hanya kemuliaan-Mu yang boleh melingkupi setiap kami dengan kasih. Tuhan terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya. Rasanya kalau Natal tuh sebenarnya beda ya. Kayaknya tuh semangat banget gitu ya. Penuh warna. Harus sukacita. Ya. Kalau ngomong-ngomong soal Natal, itu sebetulnya hari apa sih Natal itu? Kelahiran Tuhan dong. Ya. Kelahiran Tuhan. Kelahiran Tuhan. Oke. Kalau bukan kita- hari Senin, Selasa, Rabu gitu bukan. Coba nanti dicek ya hari apa ya. Hari kado gratis. Hari kado gratis. Ini Jumat ya. Ini Jumat, Jumat. Atau hari pit hitam. Loh, Hitam. kok ini hitam? Apa ya itu ya? Apa ya itu? Harinya Roni. Harinya Roni. Oke. Jadi kalau misalkan kita seperti Tuhan Yesus lahir diingat-ingat. Seneng gak tanggal ulang tahun kita diingat-ingat sama temen? Nih ceritanya nih Yun. Gimana kalau ulang tahunnya diingat-ingat. Tiba-tiba langsung kita kasih surprise. Nah selamat ulang tahun gitu gimana? Terus dikerjain dulu gitu. Iya makanya. Terakhir kali dikerjain sih. Oh gitu. Jadi benar-benar kaget. Kaget. Tapi happy gak gitu? Happy banget. Happy, dikasih surprise tuh happy banget. Terus guys di rumah gimana? Pasti happy juga dong. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Kalau ulang tahun itu pasti kita kepingin orang lain kalau bisa mengingat kita. Betul nggak? Benar. Ya. Kalau nggak ingat kita langsung baper biasanya. Siapa lagi orang yang Gak siapa tuh, gak siapa Siapa tuh. sih? Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak siapa? orang yang Siapa? disayang. Aduh, kalau diinget tuh sesuatu banget. Gitu. Nah, kalau kamu sudah ulang tahun terus diingat-ingat, biasanya kalau nggak dikasih surprise man happy birthday gitu, biasanya oh iya terima kasih gitu. Tapi kalau ada hadiahnya gimana reaksinya? Happy birthday, terima kasih gitu ya. Kalau ada hadiah tau pasti loh. Enggak. Kalau saya enggak selebay itu sih. Hadiahnya langsung diambil, terima kasih gitu ya, bener gak ya? Hadiahnya aja ya. Hadiahnya aja. Orangnya ditinggal. Lebih senang kalau ditransfer hadiahnya. Kan, ya. Bentuk pentahan ya. Iya, ini zaman milenial ini suka mentahan semua. Gak usah Iya dimasak dong. ya. Apalagi sekarang cashless kan. Oh iya. Oke ngerti ya maksudnya ya. Oke. Oke, nah bagaimana saat Tuhan Yesus lahir? Kita masih ingat dong lahirnya Tuhan Yesus. Oh iya, Iya. Desember. Oke, aku akan ingat nih Tuhan Yesus lahir. Kita diawali dengan masa Advent. Betul ya. Tapi apakah kalian semua sudah menyediakan hadiah untuk Tuhan? Wah, pertanyaan berat ini. Memang berat, sangat berat. Pernahkah kepikir, oh kita kepingin kasih hadiah ke Tuhan loh. Kepikirannya minta hadiah sama Tuhan. Oh, jadi zamannya kalau ulang tahun itu kasih hadiah gitu ya. Yang ulang tahun yang kasih hadiah. Iya. Ya, gitu ya ternyata ya zamannya ya. Beda ya, padahal harusnya kalau yang ulang tahun merasa dikasih hadiah. Benar. Bener juga nih, baru sadar nih ya. Padahal sudah hari H loh ini. Iya sudah hari. Kita belum siapin ya hadiahnya. Buat kita ya. Telat ini. Iya, telat ya. Hadiah kira-kira apa? Nah, hadiah itu kalau Tuhan itu nggak minta cashless tadi. Nah, Tuhan udah kaya raya, nggak perlu cashless. Gak perlu ya. Enggak perlu ditransfer. Gak perlu ya. Iya, nggak perlu banget ya. Ha-ha. Terus hadiah apa sih yang kita bisa kasih ke Tuhan? Tuhan datang dengan membawa damai. Tuhan datang dengan membawa harapan. Wah, Wah, ini kelihatannya teman kita ini lagi berpikir keras nih. Kelihatannya ada sesuatu yang mau dikeluarkan. Silakan dikeluarkan semua, keluarkan. Keluarkan aja enggak apa-apa. Perlu tisu? Enggak ya. Perlu saya hadirkan. Tolong topinya aja. Ini Iya, ulang tahunnya pakai Yesus, topi. kita enggak boleh bersedih ya, kita suka Ya, kita harus sukacita ya. Tapi hadiah apa sih yang ingin kalian berikan ke Tuhan? Silakan. Kalau aku sih selama beberapa bulan terakhir itu kan setelah lulus kuliah, terus ya terombang ambing biasa lah pengangguran gitu kan. Terus Ombang ambingnya pakai perahu?
Enggak, Oh, nggak pakai pakai perahu. kapal pesiar dong. Oh kapal pesiar, Iya. oh siap. Kalau kapal pesiar gak kerasa obang ambingnya bro. Oh iya sih. Iya sih. Cukir balik. lanjut bro, lanjut. Iya. Terus selama perjalanan itu kayak aku Jalanan di kapal pesiar tadi. iya sambil oke. renang, Sultan sambil Pak ya. Kayak mewah banget. Kita mau dong naik kapal pesiar. kapan-kapan yuk. Ya. Tapi bayar sendiri-sendiri ya. Aku pun nggak pernah masuk. Oke, and then terus aku punya passion gitu kan. Tapi kok kayak passionku ini nggak ada duitnya gitu. Terus Ngamen dulu biar dapat duit. ya ini. Ngamen guys, ngamen di sini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan sambil Bisa menemani ditransfer di nomor rekening bawah ini guys ya. Oh enggak ada. Enggak ada. Ini penggalangan dana ya. charity. Oh kasihan udah selesai nanti dia. Iya. Lanjut. Stop. Kunci. Selak lali aku. Nah terus ternyata dalam perjalanan ini aku menemukan kayak formulanya gitu loh kayak Wah kayak susu aja pakai formula. iya dong Rumus ya. UHT. Formula lah odol. Oh iya. Suaranya Krabby Patty. Ini bukan yang dimaksud itu. Sebut merek ini. Ya terus ternyata ini itu yang akan ku persembahkan untuk Tuhan, di mana formula ini akan ku bawa ke Tuhan bahwa aku ini akan jadi tangan kanannya Tuhan untuk berkarya di bumi ini. Gitu. Oh, berkarya di bumi loh. Wah, luar Luar biasa. biasa. Jadi ini hadiah yang Bernard mau kasih ke Tuhan. Betul sekali. Aduhnya manis banget tuh. Manis apa ya? Gula, madu atau apa? Susu kental manis. Gula diabetes itulah pokoknya. Gak boleh sebut merek. Oke, luar biasa ya. Siapa lagi yang mau kasih kado apa sih untuk Tuhan? Ya boleh deh, kalian kan tadi kan untuk, itu berarti berkaitan dengan pekerjaan ya. Untuk bisa menghasilkan uang ya. Sama nih kalau aku juga di dunia pekerjaan. Jadi memang kan mungkin selama tahun 2020 kita tahu sama ya. Kalau misalkan kita menghadapi pandemi ya kan. Aduh, jangan dibahas dong. Oh tenang aja, ini masih background story. Oh backgroundnya ya. Iya betul. Waduh, Cuma background gitu ya. Cuma background 2 story. jam ini. Dua kayak- jam. Oke. Ya. Yang lama gak apa-apa. Cuma Spesial. cuma selama tahun 2020, terutama 2020 ini aku percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat meskipun kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dan memang betul bahwa di dalam pekerjaan ini meskipun awal 2020 ini mengalami goyang ya istilahnya karena perekonomian menurun, Tuhan Siar tadi ya. kalau ini kapal pesiar saya versi sederhananya saja. Kapal oleng ya. Masuk kapal dayung. Ya, itu Tuhan memberikan jalan rezeki yang lain. Jadi Tuhan memberikan klien yang di mana itu sesuai dengan bidangku. Dan itu akhirnya membuat Bidang apa aku ya? Bidang apa? Ada yang mau catat loh mungkin. bidang pembukuan, Pembukuan kan. Untuk kalian yang perlu pembukuan, Silakan. Di nomor bawah ini. Boleh isi di kolom komentar. Oke. Di sini endorse-nya banyak ya. Lama-lama titipannya endorse satu-satu banyak. ini. Titipannya. Titipannya banyak ya. Mumpung gratis kok. Ya seperti itu sih. Jadi meskipun mengalami kegoyangan, menurun ekonomi, tapi Tuhan memberikan jalan rezeki yang lain. Jadi hadiah untuk Tuhan apa ini? Yang pastinya adalah dengan adanya klien-klien yang sudah diberikan kepada saya, itu akan aku usahakan semaksimal mungkin, aku buat itu setanggung jawab mungkin supaya itu bisa kembali kepada Tuhan. Melakukan yang terbaik. Betul. Ya, oke luar biasa. Mempersembahkan komitmen kepada Tuhan berarti. Iya, terutama di dalam pekerjaan. Wow, mau nangis nih. Ngomong-ngomong pekerjaan nih bro, wah luar biasa. Kalau bro tadi, Sultan kapal pesiar. Iya. Bro Richard, Sederhananya. kalau saya kapalnya kebalik pak. Waduh, ini. Tapi waktu kapalnya kebalik di dalam atau bisa keluar lagi nih? Nah itu kayak tangkuban perahu kapalnya jadi gunung gitu mungkin. Itu sudah nggak ada airnya, makanya nggak bisa balik lagi ya kan? Gimana? Jadi ngomong-ngomong awal-awal pandemi gitu ya, bidang pekerjaanku paling kena dan akhirnya ya
itu kapal kebalik itu tadi. Udah awal-awal oleng tetap bertahan akhirnya kebalik juga. Di situ memang aku merasa waduh tahun 2020 ini tahun hancur-hancuran deh aku. Yang hancur apanya nih? Wah perekonomian karir hancur udah pokoknya. Hatinya hancur nggak? Lumayan. Nah, tapi di situ ya sambil di masa-masa ya biasa lah kalau orang lagi jatuh doanya kenceng ya. Betul sekali. Iya. Kelihatannya senasib kita ya. Nah di situ kayak ya memang dari beberapa tahun lalu sih aku ya nggak bukan maksudnya doa yang paling tak harapkan gitu bukan, cuman kayak ada selentingan aja. Tuhan kapan ya aku bisa kerja yang sesuai dengan passionku. Oh, kerinduannya seperti itu. Kerinduannya seperti itu, Oke. betul. Nah di masa-masa seperti ini kerjaan utamaku ya sampai hancur-hancuran gitu. Ternyata kok ada orang telepon, ayo bikin lagu apa gitu. Dimana memang cita-citaku itu aku pengen hidup dari musik. Ya, hal yang aku cintai dari musik. Seperti yang barusan dimainkan ya. Iya, passionnya di situ. Nah, Passionnya. passionnya Tapi kerjaannya enggak di situ. sementara sih belum gitu. Passion, Cuman dari itu loh kok ini aku ngerjain gini loh ternyata ada duitnya juga gitu loh. Saya heran juga. Bagi dong. Ntar ya, pasti dong. Cici, Ci. Oh belum ya. Apal ya pada waktu off air. Duitnya banyak enggak ya? Kan pakai lagu. Bagi dong. Angpau nalai, angpau. Belum. Salah. belum. Masih Ini salah. Natal ya, masih Oke. Natal, tolong. Oke. Nah, di tengah-tengah seperti itu kayak ya aku berusaha bersyukur dan ternyata oh ini hal yang paling bisa aku syukuri. Ternyata Tuhan memberikan satu harapan, satu titik terang di situasi seperti ini. Ini loh kamu tak kasih hal yang kamu sukai gitu. Lah di masa di hari Natal ini yang ingin aku persembahkan ke Tuhan itu harapan besarku sama Tuhan dan ya imanku lah gitu. Aku percaya dengan Tuhan bukakan jalan di bidang ini. Aku percaya Tuhan yang juga menuntun aku di sini. Amin. Lu aminnya banyak loh, Ku. Amin. Jadi langsung bagi dong. Teman-teman di rumah tolong aminin juga ya. Ya pastinya dong. Pasti. Iya. Berarti harapan, iman itu mau dipersembahkan pada Tuhan. Betul sekali. Itu mau jadi hadiah buat Tuhan. Betul sekali. Oke, luar biasa. Kasih dong aplausnya mana? Aplaus dong, aplaus. Ayo guys di rumah aplaus dulu. Keplok-keplok sendiri. Oke. Siapa lagi nih yang mau kasih hadiah? Kalau Bro Roni gimana nih? Saya ya. Oh, Boleh. atau Tiffany dulu. Oh, aja. Biasanya ini yang diam-diam menghanyutkan ini coba. Dari tangannya yang berbicara. Iya, tangannya berbicara. Aku dulu gitu tangannya itu maksudnya. Aku dulu. Silakan Bang Oce. Ya mungkin sama seperti Coach Steffi bilang bahwa memang tahun ini luar biasa berat gitu loh terutama bagi aku dan keluarga. Waktu berat doanya pasti tambah kenceng ya? Yes pasti. Itu Semua sudah saya lakukan otomatis adorasi semua misa semua pokoknya Jam dilakukan. doanya 24 jam. Oh iya pasti. 4 kali 7. Sambil main doa itu, Ci. Sambil main doang. Iya. Ya kalau yang lainnya ada yang kapal pesiar, tadi ada yang kapal terus kapal terbalik. Saya kapalnya tenggelam, Pak. Tenggelam dan Lanjut kapal loh. Iya. Lanjut kapalnya. Kenapa kok semakin luar biasa? pokoknya intinya adalah kapal saya dan keluarga saya sudah tenggelam. Jadi Kapal karam udah ya. Kapal ya sudah karam karena justru bidang pekerjaan saya dan juga papa saya adalah pemusik gitu loh. Otomatis ketika pandemi semuanya di-cut, panggungnya habis, tidak ada apa-apa, kita bingung juga. Satu sisi saya juga membiayai adik saya masih kuliah terakhir gitu. Dan tanggungan-tanggungan lainnya tentunya gitu. Tapi ketika itu terjadi, kita diingatkan lagi sama ketika Petrus berjalan di atas air. Nah,
Saya nih yang keluar. Keluar. Itu Nyari kapal ide sih. Iya. Jalan-jalan untuk mencari kapal yang Ya mungkin seakan-akan ya aku memang orangnya skeptik. Aku orangnya skeptik dan aku tidak bisa melihat ke depan gimana ya. Aku nggak akan percaya ketika sesuatu itu belum pernah terjadi dan itu Petrus gitu ya. Makanya aku kena banget di belajar dari Santo Petrus juga ketika berjalan di atas air. Kelihatannya memang kapal sudah tenggelam, dia sudah tenggelam, kemudian dia teriak ke Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Dan saat itulah ketika aku percaya ketika tangan kita berserah, kita mengangkat tangan ke Tuhan, disitulah Tuhan pasti turun tangan ke kita. Amin. Hadiah untuk Tuhan apa nih hadiahnya? Hadiahnya Tuhan kasih banyak aku talenta gitu kan. Dalam dalam pelayanan pun kalau habis aku juga memutar otak dalam ya sekarang puji Tuhan kasih jalan usaha-usaha kecilan lah dan itu setidaknya menopang. Pokoknya aku mempersembahkan yang terbaik itu adalah talentaku yang aku punya untuk Tuhan, diriku juga sebagai persembahan yang hidup ke Tuhan. Itu hadiah saya yang terbaik untuk Tuhan. Hadiah untuk Tuhannya berserah sepenuhnya. Yes, gitu ya. berserah ke Tuhan. Nah kalau ini kapal persiarnya, kapalnya oleng, aku kapalnya kebalik berenang. Ini Tiffany apa? Jadi putri duyung gitu? Bentar. Saya Cowok dulu katanya, cowok saya dulu. mau nanggepin dulu. Ini kapalnya bukan? Sudah Oce bilang gitu saya langsung teringat. Jadi kayak kalau saya itu lebih ke arah di tahun ini tuh saya lagi banyak belajar tentang berkomunikasi. Jadi Sebelumnya enggak pernah ngomong gitu? Sebelumnya nggak bicara apa-apa gitu. bukan. Pakai isyarat aja. Kalau saya itu orangnya kan semua sudah tahu teman-teman di rumah yang sering nonton di sini saya adalah The Baperman. Dan dan itu adalah sesuatu hal yang sedikit mengganggu saya di mana saya memiliki sensitivity yang luar biasa dalam dan di tahun ini saya sudah berjuang. Beda kalau itu lemahnya sudah ke bawah. Sensinya bukan di situ Bukan ya. di situ, Bukan di fisiknya. sini. Nah, coba. Kalau saya tuh kayak kalau diajak ngomong sama orang ada kalimat nyelek itu saya kerasa banget gitu loh. Dan itu bisa jadi ajang. Mohon maaf. Mohon maaf ya orang. Belum. Gak ada maaf salah, ya, gak ada mohon- salah. Sudah. Basuh kaki. Bukan. Jangan Bapak sampai malam nanti Bapak. Oh iya jangan ya. Jangan. Oke. Jadi kalau saya tuh kalau dia ada omong yang nyelekit sedikit saya tuh paling ngerasa sensitif banget. Bahkan di dalam dunia pekerjaan pun di rekan kerja saya juga kalau ngomong tuh saya bisa kerasa banget sampai kita berkali-kali berantem juga. Tapi kalau kita godain kamu nggak berasa? Enggak. lapar kan? Saya selalu pakai lingkaran malaikat kalau di lingkungan Iya, ini. Pakai nubus ya ternyata ya. Malaikatnya apa? Pencabut nyawa bukan? Bukan, kalau itu kan pakai tanduk, saya pakai lingkaran. Nah, Jadi tapi nubusnya tuh bisa tempel, bisa dilepas gitu. Kalau lapar dilepas. dilepas. Nanti kalau dilepas baru keluar tatonya. Devil. Nah, kalau itu bukan cuman di pekerjaan saja, tapi di lingkungan sekitar, di teman-teman tuh juga kadang apalagi kalau sudah deket, cara ngomongnya salah dikit aja tuh kerasa banget. Jadi kayak memang itu bapermanku seperti itu. Dan di tahun itu kayak aku mau kasih kado ke Tuhan tuh apa? Aku mau kasih hatiku. Jadi kayak aku mau belajar buat memberikan hatiku yang terbaik buat Tuhan. Gimana caranya? Hatiku ini mau tak transferkan ke orang lain. Bukan donor hati ya. Bukan bapernya kan yang Bukan, ditransfer. tapi lebih ke arah aku mau memberikan kado Tuhan, aku mau memberikan hati yang mengasihi. Hati yang ketika ketika aku kena orang-orang yang mungkin membuat aku sensitivity-ku meningkat gitu gelombangnya. Itu labil. Itu pokoknya Ya tapi kurang lebih kayak lebih gitu lah. mirip labil sih. Jadi kayak aku mau berusaha buat nahan diri. Aku mau belajar ya Tuhan.
diri untuk Iya. Oh bukan menahan diri untuk tidak emosi. Oh, saya pikir menahan diri untuk Harus lebih stabil emosinya. Jadi memberikan hati kepada Tuhan. Tuhan ini hatiku Iya. siap untuk kau bentuk. Iya betul banget. Luar biasa. langsung saya ingin. Makanya kayak Oce bilang gitu saya langsung aduh aku dulu jangan tip dulu. Oh, begitu ternyata. Aku yang dulu Begini. Ya berarti kamu mau memberikan hatimu, kamu mau dibentuk Tuhan seperti bejana tanah liat itu ya. Amin. Oh. Saya percaya teman-teman di rumah juga yang mungkin hatinya seperti saya, The Baperman ini juga bisa memberikan hatinya buat Tuhan. Amin. Nah sekarang Putri Duyungnya nih. Putri Duyung nih. Putri rusa. Oh iya. Oh iya rusak. Enggak ya. Air matamu mengandung berlian. Gak boleh nangis dong hari ini. Jadi kalau tadi sampai apa tadi karam? Oce? Oh tenggelam, tenggelam. Duh, berarti Roni apa tadi? Pelampung ya? Loh, Aku gak butuh pelampung. Aku gak butuh pelampung. Aku gak butuh pelampung bro. Aku gak usah terbang. Aku gak butuh apa-apa aja sudah ngambang. Bukan, maksudnya tuh kamu pelampungnya gitu. Pelampung yang tenggelam. Loh. Aduh tolong aku lupa sharing kok. Lanjut. Oke. Jadi kalau aku juga sama di pandemi ini, mungkin aku kapalnya hanyut kali ya, hilang, kenter gitu. Jadi juga sama ekonomiku juga berat tahun ini, tapi ada badan penyelamat kapalku yang kenter ini. Jadi aku lihat orang tuaku kan aku kerja ikut orang tua. Aku lihat di tengah badai, di tengah pandemi, di tengah ekonomi yang nggak menentu ini, aku lihat orang tuaku itu mereka tetap solid. Mereka tetap bersyukur dalam keadaan apapun itu juga. Mereka tetap optimis kalau kita pasti bisa bangkit gitu. Jadi aku bilang di tengah aku juga nggak menentu, kondisi ekonomiku juga nggak menentu, tapi aku lihat orang tuaku ini jadi inspirasi buat aku gitu. Jadi penyelamat lah, jadi badan penyelamat buat kapalku itu. Jadi aku bisa belajar dari orang tuaku, selalu bersyukur, selalu sukacita dalam keadaan apapun itu juga. Justru aku merasa malu gitu loh kalau aku yang nggak bisa bersyukur. Malah jadi beban. Malah gitu. jadi beban gitu loh. Tapi ya itu aku terinspirasi dari orang tuaku dan aku juga pengen hari Natal ini ngasih hadiah ke Tuhan, tetap optimis dalam kerjaanku, tetap bersyukur dalam keadaan apapun itu juga. Luar Gitu. Mungkin ada pesan untuk mama papa? Oh iya, I love you. Nonton ya. Gini apa gini nih? Sama gini kedua. Jadi ini cuma marketingnya ya. Aslinya begini. Ma tolong didengerin Ma. Maksudnya. Mama naik gaji mama. Angpau Natal. Angpaunya nanti. Nanti ya, oke nanti. Loh, yang dikasih angpau ini Tuhan, bukan kita. Betul. Ya kita udah keseringan minta sekali-sekali dong kasih. Masuk. Kasih. Gitu ya. Kasih. Nah terus untuk WL-nya bagaimana nih? Oh, Sisa tinggal WL-nya doang ini. Oh gitu ya, perlu ya. Perlu dong. Gongnya di sini nih. Waduh, ini gongnya mana gongnya? Ini gongnya. Tolong, musik. Ya, kalau semuanya bilang kapal bisa oleng, bisa terbalik ya, bisa tenggelam, bisa apapun lah model kapalnya ya. Saya sampai bingung gitu loh ya. Ada ya ternyata sambung terus gitu ya. Saya baru kali ini tahu ada cerita tuh sambung terus gitu loh ya. Padahal mereka enggak janjian, tapi bisa kapalnya bisa sambung gitu ya. Kayak Sambung sinetron gitu ya. menyambung menjadi satu. 17 Agustus ya, tolong ya. Tolong ini Natal. Dari kapal pesiar sampai Putri Duyung bisa nyambung. Putri rusa. Sampai pelampung pun juga. Nyambungnya juga. Iya, kalau saya nggak tahu mau kapal apa. Tapi yang pasti tahun ini itu nggak kalian aja yang berat. Saya pun berat. Saya juga banyak mengalami hal yang membuat saya merasa
saya udah nggak mampu Tuhan gitu. Jadi ya kalau di flashback lagi, andaikan tahun 2019 itu saya tahu ada kejadian seperti ini, saya pasti akan memiliki suatu antisipasi yang luar biasa untuk tahun ini. Ya, nah itu karena jalan Tuhan kita tidak bisa menyelami, dan saya mencoba untuk berdiri tegar. Jadi saya nggak mau terombang-ambing oleh keadaan, saya nggak mau terpengaruh oleh situasi apapun. Saya tiap hari harus mencari Tuhan untuk mencari sukacita. Dan Natal ini buat saya itu adalah harapan yang luar biasa yang Tuhan kasih. Saya percaya Tuhan datang ke dunia ini memberikan suatu harapan, memberikan suatu rahmat, dan memberikan suatu kasih untuk setiap kita. Mungkin saya mengalami hal yang buat saya, kenapa harus saya gitu. Saya cewek loh, bukan laki-laki ya ini ya. Bukan. Katanya bukan. Ya, saya cewek gitu. Tapi kenapa saya harus berjuang seperti itu gitu. Saya ya kalau dibilang bosen ya, kadang bosen ya. Karena dari awal tahun sampai sekarang itu nggak ada suatu arahan yang jelas. Sebetulnya kondisi kita ini mau dibawa kemana. Andaikan kalau saya kapal, saya tuh tidak menemukan tepian laut itu. Saya nggak bisa lihat kapal saya akan arah kemana. Apakah maju ke depan, ataukah saya harus serong, ataukah saya balik lagi ke belakang. Tapi lewat Natal ini, saya percaya bahwa Tuhan itu datang untuk memberikan harapan. Dan harapan itu saya pegang teguh. Saya bilang, Tuhan, Natal ini saya mau kasih seluruh dari hidup saya. Kalau saya dulu pelayanan, ya mungkin saya pelayanan cuman bilang, oke, saya layani di sana. Oke, saya bantu di sana. Kalau sekarang ini dalam hal pelayanan, setiap pulang pelayanan saya bilang ke Tuhan, Tuhan, apakah pelayanan saya ini bisa berbuah? Tuhan, apakah pelayanan saya ini bisa memberkati orang lain? Dan saya mulai belajar untuk introspeksi diri, apa yang saya lakukan di dalam apapun itu, baik pekerjaan saya, pelayanan saya, keluarga saya, semuanya. Saya gak mau jadi batu sandungan untuk orang lain. Jadi kayaknya saya ketawa-ketawa, hahaha, hihi. Sebetulnya setiap pagi saya bilang, Tuhan, saya gak mampu hari ini. Tapi saya percaya firman-Mu menguatkan aku. Dan jalan-Mu yang aku tidak bisa selami ini, aku bisa berjalan sama kamu. Ya. Luar biasa. Sebentar. Waduh. Saya naikkan dulu. Iya. Ya, tapi memang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, memang kita tidak bisa menerima berkat terus-terusannya. Memang sewaktu-waktu kita juga pasti mengalami masalah. Tapi percaya saja bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita kan? Kan ada lagunya ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Sudah, stop. Oke. Sudah, Jangan sudah. teruskan. Nanti kita masuk syukuran. Oke. Saya naikkan lagi. Ya, tapi kita percaya bahwa dengan kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita itu memberikan sebuah harapan yang luar biasa. Kita menghadapi masalah, it's okay, tak apa-apa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Karena kelahiran Yesus ini pun juga sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Gitu ya. Sampai Nabi Yesaya pun juga bernubuat tentang kelahiran Yesus ini. Kitabnya mulai ini. Notifikasinya. Oh ya dong. Ada ya. di mana nubuatnya? Bunyinya. Belum. Saya sudah langsung pingin. Dari nubuat Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 6. Bunyinya. Iya. Bareng-bareng dong. Oh ya. 1, 2, 3. Bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Jadi ya kita percaya bahwa memang
Mungkin saat ini kita menghadapi masalah, ya kan? Tetapi satu hal yang pasti, kehadiran Allah di tengah-tengah kita itu memberikan pengharapan yang luar biasa. Jauh lebih besar dari masalah kita. Amin. Gimana guys di rumah? Nah, kalau sudah ada sharing ataupun apapun yang kalian ingin berikan kado untuk Tuhan, Yup. yuk isi. Tulis di komen. Di kolom komentar. Atau di DM. DM, IG, @katolikyoungman dan @katolik Young woman. Oke. Terus Oce mau kasih tahu apa? Ya apa ya, hidup itu tidak selalu ada saatnya kita selalu menangis terus. Pasti ada saatnya juga kita pasti bahagia gitu. Amin. Yes. Badai pasti berlalu. Yes. Pasti berlalu. Ramai-ramainya mulai ya, Pak. Oke. Gimana guys di rumah? Saya percaya kita semua yang hari ini merayakan Natal, kita juga mau memberikan kado yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan saat ini. Yesus, terima kasih. Engkau tetap setia kepada kami, walaupun kami terkadang melupakan Engkau. Engkau terus merangkul setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami semua saat ini yang mengalami hal yang tidak baik, badai-badai yang kami hadapi saat ini, kami mau letakkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan kedatangan-Mu di dunia ini, kami boleh memperoleh rahmat, harapan, dan kasih yang dari Engkau. Mungkin kami belum menemukan jalan keluar untuk setiap dari masalah kami. Tapi kami satu hal yang kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kasih-Mu selalu mencurai setiap dari hati kami. Kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu baru boleh kami terima setiap hari. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami saat ini. Kami mau memberikan segala apa yang kami punya saat ini di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh mempersembahkan seluruh dari hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Bertatalah, merajalah di setiap dari hidup kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, apa yang kami miliki saat ini. Ini hati kami, ini pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi jembatan untuk menyebarkan kasih kepada setiap orang yang kami temui. Biarlah kami boleh menyebarkan apa yang Kau berikan untuk setiap kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah mereka semua boleh melihat bahwa ada Engkau di dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan untuk setiap dari hidup kami. Pakai hidup kami untuk memperbesar kerajaan-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat. Pakai setiap kami untuk menjadi batu penjuru. Pakai setiap kami
untuk menjadi anak-anak terang. Pakai setiap kami untuk menjadi tentara-tentara yang mewartakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Satu hal yang kami tahu, Kau sungguh mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Guys, hidup itu tidak mungkin mewek terus. Pasti ada pelangi. Jadi jangan takut, jangan putus harapan. Terus andalkan harapan itu ke Tuhan, taruh ke Tuhan. Maka percaya yang kita tidak bisa melihat apapun, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk hidup kita. Semongko. Semongko ya? Semongko. Oh, semongko. Guys. Kepanjangannya apa semongko? Semangat sampai Pokok. Oke. Sekarang kita mau ucapin Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. See you, kita sama-sama menyanyi ya. Santa Claus is coming to town. Come on. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Hey! you better watch out, you better not cry, you better not cry, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. 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 Oke, sekali lagi kita mau kata-katakan Merry Christmas and New Year. Merry Christmas. Salam sehat, salam happy, salam semuanya. Oke, bye-bye. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom